beasiswa Manaki ini hanya untuk jenjang postgraduate atau pasca sarjana, yang mana untuk S2 dan juga S3 seperti itu. Dan untuk tiap negaranya juga terdapat bidang-bidang atau sektor-sektor prioritas masing-masing, yang nanti akan kita bahas di belakang. Nah, yang membedakan beasiswa Manaki ini, terutama dengan beasiswa-beasiswa lainnya, itu beasiswa Manaki ini tidak begitu rumit. Karena yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendaftar, itu kita hanya mengisi form dan itu secara online gitu. Dan untuk persyaratan dokumennya sendiri, itu kita hanya perlu ijazah dan transkrip nilai yang mana sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, atau mungkin di beberapa universitas di Indonesia juga kedua dokumen tersebut memang sudah ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa dipakai untuk mendaftar juga. Dan untuk syarat yang kedua sendiri, yaitu kita harus menjadi warga negara Indonesia, tentunya, dan harus stay selama 2 tahun terakhir sebelum kita mendaftar ke beasiswa Manaki itu tadi. Nah, yang menurutku cukup menarik di beasiswa Manaki ini adalah kita nggak perlu mencantumkan nilai IELTS di awal. Kenapa? Karena dalam proses seleksinya sendiri, ketika kita sudah masuk atau lolos sampai ke tahap interview, nanti pihak dari pemberi beasiswa, dari beasiswa Manaki ini, akan eh, mengatur, ya, memfasilitasi kita untuk bisa tes IELTS. Namun tentunya kita harus mampu mendapatkan skor sesuai dengan apa yang diajukan dari mereka. Yang mana skor IELTS sendiri yaitu 6,5 dengan tiap subtesnya itu tidak kurang dari 6. Dan catatan lainnya yaitu berusia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun saat memulai studi. Ini baik untuk S2 dan juga S3. Kemudian yang persyaratan lainnya yaitu sebagai pendaftar kita juga diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja. Entah itu pengalaman kerja profesional, paruh waktu, volunteer, atau pengalaman kerja seperti bisnis dan sebagainya. Yang jelas, pengalaman kerja tersebut yaitu 1 tahun penuh waktu atau 2 tahun paruh waktu. Entah itu kerja dibayar atau volunteer, unpaid, itu teman-teman tetap bisa mendaftar asalkan kurun waktunya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Nah, kemudian karena seleksi sendiri akan dilakukan secara full online, ah, kita diwajibkan untuk mengisi online eligibility test terlebih dahulu sebelum kita mengisi form pendaftaran. Yang mana online eligibility test itu sendiri adalah tes yang itu bukan yang kayak tes kita apa ya, kayak tes-tes TPA, TBS atau kayak tes CPNS kayak gitu, itu bukan. Tapi itu hanya untuk istilahnya menyortir apakah kita itu memenuhi syarat yang sebelumnya saya sebutkan tadi, kayak kita stay di Indonesia selama 2 tahun terakhir, kemudian kita adalah warga negara Indonesia, kemudian kita bukan bagian dari diplomat dan lain sebagainya. Dan itu hanya untuk menentukan apakah kita berhak untuk mendaftar ke beasiswa Manaki atau tidak. Eligibility test, baru kita mendaftarkan diri kita ke beasiswa Manaki sendiri di website aduh saya agak lupa aduh nanti dan selanjutnya itu memilih program studi pembangunan negara asal. Jadi karena ada banyak negara-negara yang eligible untuk mendaftar di beasiswa Manaki, dan tiap negara negara sendiri punya sektor-sektor prioritas masing-masing yang nanti akan saya bahas di belakang. Kemudian kita diwajibkan untuk memenuhi syarat akademik dan bahasa Inggris di institusi tujuan, yang mana adalah kampus tempat kita akan berkuliah nanti. Karena di tiap kampus sendiri ada kemungkinan memiliki persyaratan yang cukup berbeda. Misalkan syarat IELTS minimal untuk Manaki sendiri adalah 6,5, namun bisa bisa jadi dari kampus yang ingin kita daftarkan syarat minimalnya adalah 7, seperti itu. Kemudian yang menjadi bagian dari kontrak
kita harus bersedia kembali dan berkontribusi di negara asal setelah lulus minimal selama 2 tahun. Jadi ini bukan tipe beasiswa yang membiarkan kita untuk stay setelah kita menyelesaikan masa studi kita, tapi kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat itu setidaknya selama 2 tahun. Dan yang terakhir, eh, dan untuk persyaratan kampus, menurut saya ini juga penting karena ketika nanti kita telah mendapatkan beasiswanya dan ketika membuat visa, itu rencana riset, entah itu S atau S2, itu kita apa ya, kita akan mempresentasikan atau melampirkan rencana riset kita seperti itu. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai penguat ketika kita mampu lolos ke tahap interview nantinya. Karena di tahap interview nantinya kita akan berbicara langsung dengan panelis yang mana mereka merupakan orang-orang dari kementerian itu sendiri, dari tim seleksi. Khusus untuk S3 sendiri, kita memang diwajibkan untuk memiliki rencana riset dan juga memiliki promotor atau profesor dari kampus tujuan kita. Jadi kita diharuskan untuk memperoleh kedua hal tersebut sejak kita mulai melakukan seleksi beasiswa itu sendiri. Nah, tadi kita udah ngomongin terkait persyaratan. Sekarang kita ngobrolin terkait keuntungan. Jadi, apa sih yang aku dapatkan sebagai seorang awardee Manaki New Zealand Scholarship? Nah, ini bisa teman-teman lihat. Yang jelas, tuition fees itu kita sudah tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkannya karena itu sudah bagian dari kontrak beasiswa. Kemudian airfare, penerbangan dari Indonesia ke New Zealand dan New Zealand ke Indonesia, dan juga visa. Nah, jadi teman-teman, karena Manaki sendiri merupakan beasiswa yang disediakan atau di-provide dari Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri langsung, jadi ketika kita mendaftar visa, itu kita memiliki jalur khusus untuk awardee beasiswa Manaki itu sendiri. Jadi bukan hanya visa student biasa, namun kita akan ada visa student Manaki seperti itu. Kemudian ada juga medical and travel insurance. Kamu mungkin teman-teman tanyakan ya, yang dipikir setiap minggunya kita akan 115 datangan kita di pihak mana berikan menyebutnya establishment allowance yang mana dipakai untuk istilahnya itu kayak penyesuaian diri gitu. Jadi uang itu bisa kita pakai untuk membayar deposit penginapan atau membeli buku, membeli kebutuhan dan lain sebagainya. Dan itu totalnya adalah 3.000 New Zealand dollar dan akan diberikan ketika awal kedatangan kita. Seperti itu. Khusus bagi teman-teman yang mendaftarkan di Master PhD, mereka juga menyediakan research allowance yang mana untuk nominalnya itu 1.000 New Zealand dollars yang bisa kita pakai untuk entah itu ketika kita melakukan riset di negara asal atau ketika kita melakukan riset di New Zealand itu sendiri. Kemudian juga ada postgraduate research travel yang mana seperti saya, di mana saya melakukan riset untuk tesis sendiri di Indonesia. Jadi mereka akan mengcover tiket perjalanan dari New Zealand ke Indonesia dan dari Indonesia ke New Zealand untuk kebutuhan riset saya seperti itu. Kemudian ada reunion travel yang mungkin kalau untuk pendaftar dari Indonesia sendiri hanya bisa dipakai oleh mahasiswa PhD, pendaftar jenjang PhD karena reunion travel sendiri itu salah satu syarat untuk klaim reunion travel sendiri adalah masa studi kita itu lebih dari 2 tahun. Nah, jadi reunion travel sendiri itu tiap tahunnya kita bisa mengajukan tiket pulang ke Indonesia untuk reuni lah istilahnya seperti itu. Tiap tahunnya seperti itu. Dan itu tiap tahun kita mendapatkan kuota 1 kali seperti itu. Kemudian ada juga tutoring allowance up to 1.000 New Zealand dollar yang bisa kita pakai entah itu untuk proofreading, untuk menyewa tutor, untuk les, atau untuk kebutuhan lainnya yang memang relevan dengan studi kita.
Dan yang terakhir ada reintegration allowance ya sebesar 1.000 New Zealand dollar, di mana ini akan diberikan ketika nanti kita telah menyelesaikan studi kita dan diberikan ketika kita akan kembali ke negara asal kita. Nah, untuk pendaftar Indonesia sendiri, seperti yang tadi udah saya sebutkan, hanya untuk eh, pendaftar yang pasca sarjana, yaitu master dan PhD. Nah, sama seperti beasiswa Australia Awards, kalau teman-teman tahu, Manaki sendiri juga memiliki geographic preference, yang mana memang diprioritaskan kepada kandidat dari Maluku, North Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi. Seperti itu. Namun, tentunya teman-teman jangan berkecil hati dulu, karena ini hanyalah geographic preference, yang mana teman-teman yang mungkin berasal dari daerah di luar yang saya sebutkan tadi, itu masih tetap bisa mendaftar dan kemungkinan diterimanya masih ada. Seperti itu. Namun perlu diketahui lagi karena memang ini prioritas ya. Jadi probabilitasnya keterima ketika kita dari daftar yang saya sebut tadi atau dari daerah yang tidak saya sebutkan tadi itu pasti berbeda. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung, untuk sektor prioritas negara Indonesia sendiri ada beberapa macam. Yang pertama fokus ke food security dan pertanian. Itu ada science, agricultural technology, aquaculture, biosecurity, farm management, food technology, dan supply chain management. Kemudian ada juga climate change and resilience, ada climate change and environment, climate change science, civil engineering, environmental law, environmental policy and planning, natural resource management, dan water management. Kemudian ada juga disaster risk management, geologi, geotech. Kemudian saya beri itu government security, national international relations, peace and conflict study, itu di systematis, energy management, energy, geothermal, hydrothermal, solar. Jadi teman-teman yang kiranya memang eh, merasa studinya selaras dengan sektor prioritas mendaftarkan. Masih belum jelas apakah minat yang ingin teman-teman daftarkan itu masuk atau tidak, teman-teman bisa bertanya melalui email yang ada di website NZ Scholarship dan pasti dibalas kok. Nah, khusus pendaftar jenjang PhD sendiri, English Language Training ini apa ya? Ini sendiri mungkin di Indonesia tidak eligible karena di Indonesia sendiri itu hanya ada master dan PhD seperti itu. Dan kebanyakan teman-teman yang menerima English Language Training sendiri itu adalah untuk teman-teman dari negara-negara yang memang bisa untuk mendaftar undergraduate atau S1 seperti itu. Kemudian yang kedua itu harus eligible untuk direct entry. Nah, jadi setelah kita dinyatakan lolos beasiswa, nanti akan ada yang namanya pre-departure training, yang mana nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu kelas direct entry dan satu lagi kelas untuk IELTS. Nah, kelas direct entry adalah teman-teman yang sudah memenuhi syarat IELTS, yaitu 6,5 dengan subtes tidak kurang dari 6. Dan sebagai pendaftar PhD, teman-teman diharuskan untuk masuk ke direct entry tersebut. Sedangkan untuk kelas yang IELTS, mereka yang mungkin persyaratan IELTS-nya itu masih kurang. Mungkin nilai overall score-nya masih kurang dari 6,5 atau ada subtes yang kurang dari 6 seperti itu. Jadi untuk teman-teman dari direct entry sendiri, nanti kalau di tahun 2024 lalu uh, trainingnya itu diselenggarakan di Bali dan untuk direct entry sendiri akan diselenggarakan selama 6 minggu. Sedangkan untuk yang kelas IELTS akan diselenggarakan selama 6 bulan, yang nantinya teman-teman dari kelas IELTS sendiri akan mengikuti tes IELTS kembali seperti itu. Dan semuanya di cover, mulai dari biaya hidup, penerbangan, biaya IELTS semuanya di cover. Daftar
menerima. Nah, lagi tahun terakhir 2024-2025 pendaftaran itu dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman wajib untuk mengisi eligibility online test dan baru nantinya bisa mengisi registration form. Setelah teman-teman dinyatakan lolos administrasi, nanti teman-teman akan mendapatkan email yang memberitahu bahwa teman lolos ke tahap psychometric test, yang mana psychometric test sendiri itu seperti apa ya, kalau disebutnya itu kayak lebih kayak tes IQ gitu, kayak TKA atau TPA kayak gitu, kayak tes-tes CPNS seperti itulah. Kemudian kalau teman-teman sudah lolos, dinyatakan lolos dari psychometric test, teman-teman akan mendapatkan email yang memberitahukan bahwa teman-teman sudah lolos dan akan lanjut ke tahap interview atau wawancara. Nah, di sela-sela interview dan psychometric, mohon maaf, di sela-sela interview itu nanti, teman-teman juga akan ditanyakan apakah teman-teman sudah ada sertifikat IELTS dengan nilai dan masa berlaku yang memenuhi persyaratan atau belum. Kalau belum, nanti dari mereka akan mengatur jadwal untuk mas, dan itu akan dipilihkan dengan tempat terdekat dari domisili teman-teman. Kalau saya waktu itu, karena saya di Pulau Jawa, waktu itu saya tes IELTS di Jakarta, dan teman-teman nggak perlu khawatir karena tes IELTS-nya sendiri akan dibiayai oleh mereka, tiket pulang pergi, dan juga kalau dulu saya juga mendapatkan penginapan selama 1 malam untuk tes IELTS tersebut. Nah, teman sudah melakukan dan juga oh ya, untuk interview sendiri nanti dari mereka akan mengirimkan email konfirmasi kalau teman-teman lolos ke tahap interview, diikuti dengan apa ya, kalau kalau aku bilangnya itu kayak kisi-kisi gitu. Jadi ketika kita mengisi registration form, itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau teman-teman tahu kayak ya pertanyaan-pertanyaan biasalah, kenapa kita daftar di jurusan ini, kenapa kita daftar di kampus ini, kenapa kok kita ke New Zealand gitu untuk belajar ini, dan apa sih rencana pasca studi yang akan kita lakukan kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaannya sudah ada semua di registration form, dan yang akan ditanyakan juga tidak akan melenceng jauh dari registration form. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi ketika mengisi registration form sendiri, teman-teman harus benar-benar paham apa yang teman-teman kan tuliskan gitu. Nah, setelah wawancara, nanti kita akan mendapatkan pengumuman hasil seleksi. Kalau kemarin itu kurang lebih di bulan Agustus sampai November, jenjang waktu seperti itu. Nah, di pengumuman hasil seleksi sendiri, nanti pertama adalah reserve candidate, yang mana kita menjadi kandidat cadangan, dan juga preferred candidate, yang mana kita sudah benar-benar mendapatkan beasiswanya seperti itu. Nah, untuk reserve candidate sendiri masih ada kemungkinan untuk naik menjadi preferred candidate. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika teman-teman dapat pengumuman sebagai seorang reserve candidate, masih ada kemungkinan mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Itulah kenapa periode pengumuman sendiri itu memerlukan waktu yang cukup lama, di Agustus, September, Oktober, hingga November seperti itu. Nah, setelah teman-teman dinyatakan sebagai preferred candidate, nanti akan ada pre-departure training seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Itu biasanya dimulai di akhir bulan November hingga akhir bulan Desember. Baru nanti di masa-masa tersebut teman-teman bisa mulai menyiapkan seperti pendaftaran visa, terus pendaftaran ke kampus. Jadi untuk timenya sendiri kita memang mencari beasiswanya dulu, baru setelah dinyatakan kita diterima, kita mendaftar ke kampus pilihan kita. Untuk kampus pilihannya nanti kita diberikan opsi untuk dua kampus pilihan. Jadi nanti teman-teman bisa mendaftarkan di kampus prioritas yang pertama. Nah, jika memang belum bisa diterima di kampus yang pertama, baru mendaftar di opsi yang kedua. Namun kalau misalkan tidak diterima di keduanya, jangan berkecil hati lagi karena kita bisa pindah kampus ke manakinya, dan masih, dan memang mungkin jadi cukup
mengabari pihak manekinya saja, entah itu lewat email atau cuman lewat email sih, tapi pasti jawab kok. Jadi yang jelas kalau misalkan ada apa-apa jangan malu untuk bertanya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Dan ini mungkin ada beberapa foto yang aku ambil sama Hana. Jadi teman-teman lihat di pojok kanan ada foto gunung namanya Gunung Taranaki. Kemudian di sebelah kirinya itu adalah foto dari ibu kota Wellington. Dan di bawahnya ada foto langit malam yang mana kalau teman-teman ke New Zealand tiap pasti pemandangan lainnya itu seperti itu. Jadi teman-teman yang suka bintang itu bisa lihat seperti itu. Kemudian di kirinya ada itu gambar sedikit merah itu adalah aurora yang cukup terlihat. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya aurora australis. Nah, itu cukup terlihat dari New Zealand. Kemudian di sebelah paling kanan sendiri itu ada tempat wisata di New Zealand yang mana itu airnya tuh jernih dan di bawahnya itu ada kayak alga gitu tanaman-tanamannya. Kita menyebutnya itu blue spring, tapi warnanya hijau bukan blue. Terus juga di paling bawah sendiri di tengah itu ada sedikit penampakan dari kampus kampus saya dan yang paling kiri itu adalah tempat yang namanya Wharewarta yang mana kalau diartikan diri bahkan The Living Maori Village. Jadi itu adalah salah satu normal yang mana digunakan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat di sana atau lebih tepatnya masyarakat suku Maori. Seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Kak Ananda atas sharing sessionnya ya kan mengenai Manaki Scholarship ataupun tadi Masa University keren banget nih. Dari yang saya tangkap nih tadi, jadi beasiswa Manaki tadi full funded ya Kak ya. Dan selain full funded Betul. juga ternyata uh, dibiayai gitu ya untuk kehidupan sehari-harinya berdasarkan tadi ada statements living allowance terus di akhir setelah menyelesaikan kuliah juga ada re-registration allowance gitu ya jadi di reimburse Betul, untuk betul. segala sesuatu yang udah dikeluarin gitu ya untuk perkuliahan Benar, benar. di masa university keren banget Hmm. ya Kak ya jadi selain kita dapat ilmunya ternyata kita juga mendapat feedback yang lain dalam bentuk yakni finansial gitu kan ya keren banget nih Kak. Betul. Oke, jadi mungkin penjelasan untuk Masa University dan Manaki Scholarship-nya sudah cukup clear untuk kita ya Kak. Dan kemudian saya mau tanya nih Kak, untuk cerita perjalanan Kakak dari awal lulus kuliah S1 sampai dengan Kakak keterima di Manaki Scholarship gitu, gimana tuh Kak? Mungkin juga dikasih tahu ya kan, hack-hacknya yang mungkin teman-teman aku baru tahu nih ternyata ada hack ini, ada cara ini gitu, tips trik gitulah ya buat kita supaya bisa mengikuti jejak Kak Ananda gitu. Oke. Aduh, apa ya hacknya? Jujur, sebenarnya ini itu salah satu beasiswa yang mungkin ketika saya daftar dulu itu masih jarang orang tahu gitu. Dan kalaupun di Indonesia apa banyak yang tahu itu mereka itu cuma dari kayak pegawai ASN atau mungkin BUMN yang memang di instansinya itu memang ada kayak sosialisasi terkait beasiswa-beasiswa itu seperti kayak Erasmus, Manaki, AS seperti itu gitu. Jadi jarang itu saya ngelihat kayak orang-orang yang memang berkutat di swasta lah istilahnya kayak gitu. Itu tahu beasiswa Manaki. Cuman kalau sekarang itu udah banyak infonya kayak misalkan teman-teman cari di TikTok, di YouTube tentang beasiswa Manaki itu pasti muncul. Udah banyak orang yang mulai ngonten lah sharing informasi terkait beasiswa tersebut. Karena dulu pun saya tahu beasiswa ini itu awalnya juga dari TikTok. Hmm. Kemudian saya baru mencari info-info lebih dalam itu lewat YouTube karena memang saya dulu tuh gimana ya, saya kan belum pernah kayak baru tes IELTS gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri kan nominalnya cukup besar ya kalau untuk tes IELTS sendiri dan kayaknya sayang banget gitu kalau kita bayar sekian untuk tes IELTS dan nilainya itu tidak memenuhi apa yang kita ekspektasikan gitu. Oke. Jadi saya cari
beasiswa yang tidak memerlukan IELTS dan muncullah beasiswa Manaki itu. Nah, seperti itu. Jadi ya manfaatkan aja lah kayak platform-platform seperti TikTok, Google, YouTube itu pasti ada banyak info yang tersimpan di dalamnya gitu. Kalau misalkan eh, teman-teman juga belum yakin, nanti bisa dicek langsung ke websitenya langsung kayak gitu. Dan apa ya? Saya itu apa ya? Kayak prinsipnya itu selagi gratis ya udah daftarin aja gitu. Maksudnya selagi kita nggak ngeluarin apa-apa uang atau apa gitu, ya udah daftarin aja gitu. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat juga nggak rugi juga kan? Karena gratis gitu ya. Iya betul. Jadi sebelum mencari-cari beasiswa dan ketemu sama Manaki ini, jadi kan Anda pernah mendaftar scholarship yang lain kah? Kebetulan saya juga pernah daftar LPDP waktu itu juga LPDP luar negeri juga. Cuman ini agak lucu sih karena saya lebih dulu daftar Manaki dan ketika hasil IELTS saya sudah keluar, nah nilai itu saya gunakan untuk mendaftar di LPDP gitu. Cuman sayangnya ya yang LPDP belum belum keterima lah, belum rezeki gitu. Cuma bisa sampai tahap substansi aja Hmm. seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk tips dan triknya gitu ya Kak, yang menonjol, yang mungkin teman-teman baru tahu gitu, itu apa ya? Aduh, kalau tips and trick apa ya? Ataukah Saya mempersiapkan CV sebagus mungkin, atau hmm, kita kayak harus punya banyak histori nulis, biasanya oke. gitu kan ya kalau misalnya mau Oke. join scholarship. Hmm. Kalau dari yang saya pelajarin ya, dan dari pengalaman saya daftar beasiswa seperti itu, sebenarnya yang paling penting itu adalah gimana cara kita menjual diri kita gitu. Oke. Karena di tiap beasiswa itu kan ada tahap interview atau paling enggak kita mengisi essay lah seperti yang saya sebutkan tadi kayak kenapa kok kita pilih jurusan ini, kenapa kok kita pilih negara ini, kenapa kita mau daftar ini. Memang impact-nya untuk negara kita nanti itu apa? Itu kan sebenarnya relevan dengan bagaimana cara kita menyampaikannya gitu. Jadi gimana cara kita itu untuk mengatur kata, mengatur kalimat, gimana cara kita untuk menjual diri kita itu supaya mereka yang di sana, mereka yang memilah itu bisa tertarik dengan diri kita gitu. Oh. Jadi ya tidak ada salahnya lah pandai bercuap seperti itu. Jadi kesannya kayak sales marketing buat diri sendiri gitu ya Kak, Betul, supaya kita itu betul, dipilih gitu sama universitas yang betul, mau kita betul, masuki gitu. Oh, jadi kayak nggak apa-apa betul lah ya banget, flexing keahlian, kemampuan, bukan bener. pamer doang Hmm. tapi ada hasilnya, hasilnya itu keterima di beasiswa tersebut gitu kan ya. Benar-benar. Oke, Malah jadi iya, malah kalau bisa memang kita harus seperti itu. Maksudnya kalau kalau misalkan kita hanya mengandalkan dari apa yang kita punya, kayak katakanlah sepertinya kayak kita punya publikasi yang banyak, kita menulis buku gitu, kita publikasi jurnal, Scopus, Sinta dan lain sebagainya. Pasti ada juga banyak orang di luar sana tuh yang punya hal yang serupa gitu. Jadi kita harus bisa stand out, kita yes, bisa menyampaikan itu, kita bisa jadi stand out. beda dari yang lain gitu. Dan salah satu caranya itu dengan bagaimana cara kita menjual diri kita. Wow. Seperti itu. Mungkin itu aja sih kalau tips dari saya. Iya, jadi ini menjual diri dalam peringkat yang baik ya, untuk menempuh pendidikan gitu. Udah, kita langsung show up aja lah apa yang kita punya, apa yang kita usahakan kita punya juga nggak apa-apa gitu. Dan kemudian Kak, saya baca di chat ini ya kan, Hmm. ada yang ngirim message se-Indonesia emang cuma 10 aja Kak yang diterima di Manaki Scholarship atau di masa Ah, Indonesia. kalau setahu saya, dulu waktu saya di tahun 2024, karena saya ikut di seleksi 2024, itu ada kurang lebih 40 orang yang diterima. Mhm. Namun, dari kabarnya yang saya dengar lagi, di tahun 2025 dan 2026 itu, di untuk Indonesia sendiri memang kuotanya itu ditambah. Mungkin hingga sekitar 60 atau 70 lah, kurang lebih gitu. Karena memang Manaki sendiri di beberapa negara, terutamanya di negara Afrika itu untuk kedepannya itu memang sudah tidak menerima mahasiswa lagi. Jadi memang di Asia Tenggara aja yang kuotanya itu cukup ditambah kayak di Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Indonesia seperti itu. Oh, berarti nggak.
nggak cuma 10 ya, tapi Enggak kok. 40 gitu. Dan kuotanya akan Iya, diperbesar lagi karena di Afrika di-cut begitu ya, Kak, ya. iya. Oke. Yang Mungkin jelas kuotanya itu ditambah. Namun angkanya sendiri saya kurang tahu pastinya. oke, siap-siap. Oke teman-teman, mungkin karena waktu kita yang terbatas juga, jadi saya juga gak bisa membacakan semua pertanyaan dan saya akan bacakan nanti ketika Q&A ya. Jadi untuk Abdu, Kak Deas, dan yang lainnya bisa disimpan dulu dan akan saya tanyakan kepada narasumber pada malam hari ini nanti, oke. Dan mungkin lanjut ke acara selanjutnya, yaitu narasumber kita yang kedua, Kak Mizana Hanafilah ya kan? Nah, mungkin Kak Andi boleh di-share untuk CV-nya, karena kita akan mengenal Kak Mizana Hana ini ya, sedikit banyak melalui CV-nya. Oke, untuk narasumber kali ini, yaitu Mizana Hanafilah, yang biasa kita sapa Kak Hana gitu ya. Kak Hana ini merupakan sosok engineering mindset gitu ya dan juga jiwa entrepreneur. Nah, beliau Mizana Hanafila merupakan lulusan Teknik Industri Universitas 11 Maret sama dengan Kak Ananda Widodo juga dari UNS gitu dengan predikat honors dan IPK 3,57 serta pernah meraih top 3 IPK terbaik dengan nilai 3,88. Untuk Kak Mizana sendiri memiliki pengalaman riset yang kuat sebagai penulis paper internasional pada International Conference on Science and Engineering dengan topik adopsi kendaraan listrik di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk profesional juga Kak Hana ini pernah bekerja dan mempunyai pengalaman sebagai Business Process and Government Staff di PT Sitius Solusi Indonesia, di mana Kak Hana terlibat langsung pada penyusunan SOP, KPI, dan sistem tata kelola perusahaan. Dan juga pernah berikut langsung dengan implementasi ISO yang melibatkan perusahaan besar seperti itu. Kemudian juga Kak Hana juga melakukan pengembangan sistem manajemen risiko dan perbaikan proses bisnis. Dan selain itu juga Kak Hana memiliki bisnis gitu ya, karena tadi udah di stage memiliki jiwa entrepreneur dan merupakan founder bisnis kreatif dari Hansard Gift. Jadi teman-teman yang ingin membeli produk untuk hadiah atau untuk souvenir, souvenir nikah dan lain-lain. Jadi Kak Han ini punya bisnis gitu, Hansard Gift. Nanti bisa di-share gitu ya Kak di kolom chat IG-nya apa. Oke. Mungkin langsung aja kepada Kak Hana untuk share tips and trick juga itu ya untuk high like pada malam hari ini dan scholarship apa sih yang Kakak terima, kemudian persiapan-persiapannya seperti itu. Kepada Kak Hana, waktu dan layar saya persilakan. Oke, teman-teman, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Udah jam segini, semoga masih semangat ya untuk mendengarkan ocehan dari saya. Ya, Tuh. masih dong Kak. Oke, oke. Bentar ya. Ini udah kelihatan belum ya? Hmm. Nah, udah kelihatan kan ya? Udah. Lihat Oke. Kak, Oh ya, oke, makasih. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga masih pada melek dan semangat dalam mungkin 20 sampai 30 menit ke depan bersama saya sharing beasiswa dari universitas. Jadi beasiswa universitas dari Taiwan, di Taiwan gitu ya. Ni hao, 我的名字 Ciao Hana. Jadi ini maksudnya halo, namaku Hana gitu ya. Sebelumnya saya sebenarnya masih di Indonesia, masih 1 bulan lagi ke sana. Cuman belajar dikit-dikit lah ya, kayak gitu. Nah kemudian mungkin background secara singkat yang bisa teman-teman eh, motivasi ya buat daftar di luar negeri gitu ya. Itu menurut saya adalah di paper sih. Kalau kalian sudah punya
pernah international conference itu mungkin jadi nilai tambah. Sama mungkin kalau pengen jadi asisten dosen di sananya ya, atau jenjang ke depan itu pengen jadi dosen, nah itu mungkin bisa jadi research assistant juga kayak gitu. Yang lain menurut saya hanya tambahan sih. Sama mungkin IPK ya, IPK itu minimal 3,5. Jadi buat teman-teman semua yang lagi S1 sekarang, kalau mau kuliah di luar negeri, minimal 3,5. Biar bagus dan juga bisa bersaing gitu ya. Tapi memang iya sih, memang 3,5 itu minimal sebenarnya gitu. Nah, kemudian for your information, beasiswa pemerintah, beasiswa di Taiwan itu ada banyak sekali jenisnya dan ada perbedaan juga benefitnya gitu. Yang pertama itu ada beasiswa pemerintah yang mungkin banyak orang tahu, ada MOE, ada ICDF yang sekarang udah buka sampai 15 Maret besok, sama MOFA atau MOFA dari Kementerian Luar Negeri Taiwan. Kalau MOE dari Kementerian Pendidikan Taiwan. Nah, perbedaannya kalau yang pemerintah ini adalah banyak orang yang tahu ya, udah lumayan ngehits gitu, viral. Jadi persaingannya lebih ketat dan benefitnya tapi lebih banyak. Nah, kayak Kak Nanda tadi, dia juga dapat beasiswa pemerintah yang dari New Zealand. Jadi benefitnya itu ada banyak ya. Ada selain UKT yang fully funded juga ada akomodasi tiket pesawat, mungkin tempat tinggal, asuransi juga dan juga uang saku. Nah, kalau beasiswa universitas ini itu sebenarnya agak-agak hidden gem gitu. Jadi kalau kita browsing lebih lanjut baru nemu ternyata ada ya di setiap universitas itu hampir semua menawarkan sebenarnya gitu. Cuman memang benefitnya itu biasanya selain UKT yang fully funded juga uang saku. Jadi kayak cuman uang saku aja gitu. Tapi udah lumayan sih menurut saya gitu ya. Dan juga persaingannya lebih minim. Jadi kalau kalian merasa kayak, aduh kayaknya aku orangnya biasa-biasa aja deh ya, kayak aku gitu ya. Jadi coba boleh beasiswa universitas. Karena saya itu juga nyoba beasiswa pemerintah kemarin itu belum dapat gitu. Nah kemudian, why, eh kayaknya lemot ya, bentar ya. Aku tadi sampai mana ya? Tadi masih slide-nya kebetulan nggak jalan, Kak. Jadi masih di Oh slide iya, pertama ya. oke oke, sorry sorry sorry. Ya. Bentar ya guys. Sekarang udah jalan belum? Coba boleh minta tolong di-scroll, Kak. Oh, oh, kayaknya gini deh harusnya. Bentar ya, Sa. Hmm, ini udah Coba. Oke, belum? sudah. Oh ya, maaf ya teman-teman. Oke, jadi Nggak tadi apa-apa. cuman gini doang sih, kayak apa yang mungkin menjelaskan ulang sedikit. Jadi pokoknya yang penting itu sebenarnya international conference sama exposure internasional. Kayak mungkin kalian selama S1 itu ikut apa organisasi yang internasional itu bisa membantu ya. Kayak misalkan IOM ya kalau di industrial engineering, atau di atau ISEC ya itu bisa juga. Nah, kemudian ini tadi yang apa? Yang beasiswa pemerintah itu banyak orang yang tahu gitu ya. Terus benefitnya lebih banyak tapi juga lebih ketat. Sedangkan yang universitas itu biasanya harus mendalam browsingnya dan juga karena nggak secara gamblang dicantumkan gitu dan juga persaingannya juga lebih minim tapi beasiswanya hanya uang saku gitu. Nah sekarang tinggal kalian sendiri yang milih ya. Kayak kira-kira aku tuh pengennya atau bukan kira-kira aku mampunya yang mana gitu. You are the boss gitu ya. Kemudian why Taiwan gitu ya? Kenapa negara Taiwan? Nah negara ini tuh kecil tapi cabai rawit gitu. Si negara maju yang menurut saya baik hati gitu ya. Karena setelah saya browsing selama 1 tahun lebih, itu ternyata persyaratan beasiswa di Taiwan itu nggak seribet itu. Jadi mungkin ini membuka pikiran teman-teman yang, ih beasiswa kan harus ini, harus IELTS, harus apa. Nah, Taiwan itu tuh kayak cuman TOEFL aja bisa gitu. Nah, kemudian apa negara ini tuh ibaratnya kayak orang kaya gitu ya yang suka ngasih duit ke temen-temennya gitu biar pada
biar kita punya teman gitu ya. Jadi dia tuh kayak cari teman, cari validasi, cari pengakuan gitu sehingga apa peluangnya lebih besar. Kemudian ramah juga buat orang Indonesia gitu ya. Terbukti banyak banget orang Indonesia yang udah di sana gitu dan juga yang apa apa yang terbaru, kebijakan terbaru itu boleh kerja langsung 2 tahun setelah lulus tanpa apply visa lagi. Jadi mungkin kalau lulusan di negara lain itu kayaknya harus apply lagi ya. Nah kalau di Taiwan tuh kayak dikasih kesempatan gitu, 2 tahun kamu bisa kerja lagi, langsung kerja gitu. Kalau mau kerja di sana. Kemudian juga negara ini, negara Cina khususnya, dan juga Republik Cina itu lagi, ras Cina ya terutama, lagi menguasai dunia. Jadi kayaknya kita harus deh belajar bahasa Mandarin. Nah, kalau di negaranya langsung tuh rasanya kayak, apa ya, kayak mau nggak mau kamu harus belajar gitu ya. Kalau di sini kan kayak, aduh males gitu. Nah, itu salah satu motivasi kayak gitu ya. Kemudian, nah ini ya, catat tanggalnya mungkin teman-teman yang pengen ada Taiwan ICDF Scholarship itu udah buka sampai 15 Maret besok. Nah itu yang mostly yang dipilih adalah orang-orang yang sudah berkontribusi nyata. Jadi buat teman-teman yang sudah kerja, yang apalagi yang ASN atau BUMN yang ikut ini itu menurut saya itu sangat besar peluangnya buat mereka. Karena saya kemarin daftar juga buat yang fall intake-nya, cuman ternyata saya kalah saing sama orang yang sudah beneran kerja, yaitu di BMKG gitu. Jadi ini bagus sih buat teman-teman yang memang sudah punya apa pengalaman secara nyata gitu. Kemudian yang ada juga MOE Scholarship, MOE itu tanggal 1 Februari besok bisa disiapin dari sekarang juga mungkin sampai 31 Maret. Terus ada juga MOVA. Nah, ini yang beasiswa pemerintah. Kemudian ada juga yang eh, universitas. Nanti ini di setiap link universitasnya itu ada beasiswanya. Jadi kayak eh, ada informasi beasiswa nanti kamu dicentang. Ini banyak banget. Ini yang baru buka buat fall intake itu buat Agustus 2026 besok. Ini ya tanggal-tanggalnya mungkin bisa dicatat atau di screenshot dan lain-lain boleh. Atau di Instagramnya TEC Indonesia. Ini langsung aja lihat sendiri kalau tertarik gitu. Kemudian perjalanan singkat ya. Jadi tadi saya di awal cerita bahwa saya juga daftar ICDF dan MOE dan ternyata saya gagal gitu ya. Yang keterima yang lebih berpengalaman gitu. Terus kemudian itu kayaknya se-Indonesia cuma 13 kalau nggak salah yang ICDF. Nah, terus kalau MOE kurang tahu karena kayaknya kurang transparan kayaknya ya. Ingat aku nggak digamblangkan gitu. Terus kemudian yang spring intake itu coba buat daftar beasiswa yang universitas gitu. Nah, kemudian nah kalau dari persyaratannya sendiri itu sama sebenarnya. Maksudnya dari ICDF, MOE sama universitas itu sebenarnya sama dokumen-dokumennya gitu. Jadi kayak tinggal apply ulang aja kayak gitu. Cuman memang yang berbeda itu benefitnya dan juga persaingannya gitu ya. Kalau benefitnya MOE sama ICDF itu banyak banget. Kalau yang universitas ya banyak aja gitu. Nah, kemudian ini adalah LOE-nya, akhirnya sudah dapat LOE. Bentar, bentar. Gini aja ya guys, awalnya. Nah, gini ya. Kemudian tanggal, jadi kalau yang buat spring intake besok tanggal Februari 2026 itu pendaftarannya kemarin 15 Oktober. Kemudian pengumumannya 20 November. LOE-nya itu 5 Desember dikirim, 18 Desember LOE-nya sampai gitu ya. Jadi ini buat apa perkiraan teman-teman besok kalau nyiapin tuh harus dari mana gitu, harus kapan gitu ya, kira-kira kayak gitu. Kemudian, jadi pendaftarannya mungkin kurang lebih sekitar ini Juanzi udah buka ya, jadi 1 bulan, 1 bulan, 6 bulan, 6 bulan dari sekarang sampai 1 Juni yang Juanzi gitu. Kemudian apa aja yang bisa kalian persiapkan selama 6 bulan ini gitu. Mungkin Januari itu bisa fokus ke belajar bahasa Inggris yang belum punya, yang mungkin dari nol atau dari apa TOEFL-nya baru sedikit bisa belajar dulu 2 bulan. Kemudian bikin-bikin juga urus dokumen kayak CV atau autobiografi atau ijazah translate dan surat rekomendasi. Terus Maretnya bikin research plan sampai April. Terus kemudian tes TOEFL-nya, terus kemudian cari-cari sertifikat yang mendukung. Kemudian Mei-nya baru bikin paspor gitu. Kenapa di akhir bikin paspornya? Sebenarnya text time, tapi biar masa berlakunya tuh
nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi itu triknya. Financial statement juga. Jadi butuhnya memang 6 bulan atau 3 bulan terakhir. Jadi memang baiknya malah mepet-mepet gitu. Itu juga cepet kok. Pasport sama financial statement itu cepet. Kemudian apa saja dokumen yang perlu disiapkan atau persiapannya apa aja. Jadi yang pertama ada pasport gitu ya. Kemudian ada juga ijazah translate. Jadi yang belum ditranslate ijazahnya silahkan hubungin apa akademik universitas kalian terus minta ijazah translate atau di legalis di apa di ya pokoknya ada apa ya lupa namanya pokoknya ada diterjemahkan ya diterjemahkan di tempat yang terpercaya. Kemudian ada juga autobiografi, ada CV, ada surat rekomendasi dari dosen S1, ada research plan, ada financial statement, ada TOEFL, ITP, ada ITP, ada juga sertifikat pendukung. Nah, tips and triknya itu yang pertama. Jadi itu kalau autobiografi itu isinya apa sih? Autobiografi itu kenalin diri kamu seutuhnya. Kamu pengennya apa? Kamu mau ngapain di ke kehidupan selanjutnya itu mau apa? Mau ke Taiwan itu kenapa gitu. Terus kemudian perjalanan hidupmu selama ini dari kamu awal sampai yang bisa diceritain yang bagus-bagus ya, terutama gitu ya, yang kira-kira menurut kalian itu membanggakan gitu. Kemudian kamu selama ini udah ngapain aja dan apa sih yang mau kamu capai gitu. Nah, kalau misalkan aku itu karena aku pengen jadi dosen, jadi aku dijelasin nih dari kenapa kok aku pengen jadi dosen, terus dosen di Indonesia seperti apa, terus apa kondisi kenapa Zhuangzi dan kenapa Taiwan gitu. Kemudian portofolio yang aku bangun itu harus linear. Jadi perjalanan hidupku diusahakan linear seperti yang aku bilang di awal tadi. Pas aku SMA aku ikut lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan menang itu juga jadi salah satu portofolio yang baik gitu ya. Terus kemudian kuliah ikut bikin paper, terus ikut Ayong buat global exposure sama jadi research assistant ya karena itu sejalan dengan dosen gitu ya. Terus dapat juga, aku juga pernah dapat research grant-nya juga gitu. Nah, terus kemudian tips and trick selanjutnya adalah TOEFL ITP-nya itu di Taiwan itu masih bisa pakai TOEFL ITP gitu ya. Cuman nilai amannya itu minimal 550 menurut saya gitu. Karena kalau di bawah itu tuh agak ketar-ketir gitu ya. Jadi mungkin 2 bulan ini bisa belajar sampai bisa segitu gitu ya. Aku yakin sebenarnya teman-teman di sini juga udah pada tinggi-tinggi ya pasti gitu ya. Terus kemudian tapi nanti di sana itu pas di sana harus ada bisa dapat course bahasa Mandarin, terutama yang tradisional. Nah, jadi pas di sini itu bisa sudah belajar tipis-tipis gitu ya. Cuman kalau kelas itu kebanyakan Mandarin yang Cina. Jadi kalau yang tradisional tuh memang harus agak nyari-nyari lagi kayak gitu. Kemudian surat rekomendasi minta sama dosen pembimbing S1 maka usahakan mungkin teman-teman yang masih S1 sekarang itu jaga hubungan baik ya besok sama teman-teman sama dosen skripsinya gitu. Semua biar nanti kalau dapat rekomendasi bisa bagus, bisa gampang gitu. Karena dosenku itu juga ada yang saya nggak mau kasih rekomendasi sama anak itu gitu ya karena mungkin kebangetan banget kayak gitu. Terus riset plan juga, jadi riset yang kita buat itu harus linear, diusahakan linear dengan pengalaman kita, bidang yang kita kuasai, atau software yang kita bisa gitu. Jadi kadang-kadang itu nanti ditanyain, kamu bisanya software apa gitu. Kemudian boleh minta bantuan AI sih kalau mau cepat, cuman nggak semuanya ya. Jadi AI itu hanya membantu saja, tapi semuanya tetap manusia yang melakukan gitu. Terus hack selanjutnya adalah, nah ini tadi yang saya maksud, kadang-kadang tuh kalau kita email ke dosen tuh kadang-kadang ditanyain kamu bisanya apa memangnya gitu. Jadi hacknya itu adalah kalau yang saya lakukan itu ambil langkah yang lebih menarik daripada kandidat yang lain. Jadi gimana caranya? Caranya tuh email calon dosen yang kira-kira linear dengan riset kamu, dengan bidang kamu, cari informasi dosennya melalui website. Kemudian di chat gitu kayak ini ya ini contoh email yang aku buat gitu kemudian di chat kok di chat di email gitu nah tak dan ternyata walaupun kita belum kenal ya ternyata beliau itu jawab jadi kayak it's okay guys gitu buat memulai
menyebar jaring kemanapun gitu ya. Karena ternyata mereka baik-baik ya. Mostly kan aku juga nyebar di beberapa dosen ya. Maksudnya di beberapa negara dan mostly yang Taiwan itu pada jawab semua gitu. Jadi alhamdulillahnya kayak gitu. Nah, jadi kayak nanti kadang-kadang kalau aku yang di Thailand itu aku juga ditanyain, kamu bisanya apa emangnya gitu. Jadi kayak beda-beda. Nah kalau yang ini kayak dia cuman ya kamu bagus silahkan gitu. Jadi ini mungkin salah satu trik dan juga kenapa akhirnya aku bisa diterima di dan juga beasiswa gitu. Kemudian scholarship itu jadi caranya gimana sih caranya apply scholarshipnya yang hidden gem tadi. Jadi itu nanti kalian kalau pas apply di website itu ada klik buat mencentang scholarshipnya. Nih linknya ini ya. Kemudian BTW kalau yang di Juanzi ini juga ada buat S1. Jadi buat teman-teman yang masih SMA boleh bisa daftar juga S1. Ini apply S2 juga S1 sih sama gitu. Kemudian PhD juga bisa gitu. PSG tunjangannya lebih besar juga gitu. Kemudian dicentang Zwanzi scholarship-nya. Kemudian, nah biasanya tuh ada link informasi scholarship-nya di website universitas gitu. Nah kemudian ini yang aku dapat adalah reimbursement tuition-nya yaitu full 100% sama stipendnya itu sekitar 10.000 NTD atau kalau di Indonesia ini mungkin sekitar 5 sampai 6 juta gitu. Nah, terus dan itu cukup ya dengan biaya hidup di sana gitu ya dan juga termasuk biaya tempat tinggal juga gitu. Kalau biaya tempat tinggal asrama itu sekitar 2.300 NTD. Jadi sisanya bisa buat makan. Nah, kemudian ya ngepas sih, tapi nggak apa-apa gitu. Kemudian tahapan scholarship-nya itu, nah bedanya sama yang mungkin yang pemerintah gitu ya ini tuh nggak ada tes nggak ada wawancara jadi murni dari berkas-berkas ya berkas-berkas yang kalian upload jadi usahain berkas-berkas tadi itu benar-benar menjelaskan kalian biar eh, mereka tertarik gitu ya kemudian scholarship juga akan dievaluasi tiap semesternya sesuai dengan syarat dan ketentuan jadi misalkan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu. Jadi ya kita harus mencari scholarship. Oke, kita gitu aja sharing dari aku. Let's connect with me. Xie Chai Chien. Dadah, Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam, Kak Hana keren banget nih udah bisa langsung fasih ya bahasa Mandarinnya padahal belum menginjakan kaki di Taiwan nih. Oke, tepuk tangan ya untuk Kak Hana dan narasumber kedua narasumber pada malam hari ini yang sudah mau sharing gitu ya, nggak pelit ilmu sehingga kita juga bisa mengikuti jejak mereka gitu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa scholarship-nya Kak Hana ini juga nggak kalah menarik gitu ya dari Manaki tadi. Jadi kayak tahapannya sangat berbeda dari yang Kak Ananda gitu. Yang Kak Hana ini tidak ada tes, tidak ada wawancara, kemudian juga hanya berkas-berkas pertinggal gitu ya, yang diupload gitu, murni gitu. Jadi kayak mungkin lebih bisa dipersiapkan bagi kita yang masih SMA, S1 untuk memperbanyak portofolio kita sehingga nanti waktu ngupload berkasnya bisa diconsidering dari pihak scholarship-nya. Seperti itu bukan Kak Hana? Oke. Untuk selanjutnya, mungkin kita bisa langsung ke sesi tanya jawab ya. Karena waktunya juga sudah mepet, udah hampir jam 10 di Sulawesi. Mungkin di teman-teman yang WIB masih jam 9 gitu ya, masih aman. Tapi kalau saya udah kayak agak kelap-kelip ini ya, udah malam gitu. Dan teman-teman yang dari luar negara Indonesia, mohon dimaklumi gitu ya. Jadi di sini partisipannya nggak cuma dari Indonesia ya, FYI. Jadi ada teman-teman dari negara Australia sama yang saya baca dari form registrasi gitu ya, ada dari Bangladesh dan India gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai bahasa Inggris, jadi mohon dimaklumi gitu. Oke, mungkin langsung saja untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat atau langsung raise hand dan connect to direct connect ya buat direct connect
kepada narasumber kita gitu ya, bisa ngobrol juga, ya dipersilakan teman-teman semuanya. Oke, jadi ini belum ada yang raise hand, jadi aku bacain aja ya untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin. Nah, untuk pertanyaannya, oh ternyata sudah dijawab langsung ya oleh narasumber kita di kolom chat. Mungkin kalau misalnya sudah dijawab langsung, aku aja kali ya yang tanya. Jadi untuk Kak Hana sendiri nih ya, jadi saya dengar-dengar juga Kak Hana ini nggak cuman keterima di UNC University, jadi keterima di univ lain ya Kak ya? Kayaknya Telkom dan universitas di negara lain. Apakah betul Kak? Oh iya, kalau keterimanya itu ada di NCU juga di Taiwan. Oh, Cuman pas di NCU itu nggak dapet beasiswanya, Kak. oh gitu. Gitu. Nggak ada Mm. beasiswa, jadi kayak Jadi, eh heeh. harus biaya mandiri gitu ya. Jadi nggak diambil. Mm-mm. Hmm, Tuh. oke oke. Oke, mungkin saya tanya dari diri saya pribadi gitu ya Kak, yang pengen banget kuliah di luar negeri, tapi kayak nggak pengen yang terlalu susah, karena kayak mungkin teman-teman juga ada nih kayak pengen ada embel-embel luar negerinya, atau saya juga pernah dengar kalau misalnya kuliah di luar negeri itu S2 ya, khususnya itu lebih mudah daripada kuliah S2 di dalam negeri gitu. Nah, apakah ada beasiswa yang kita tuh bisa masuk eh, bukan dengan mudah ya, tapi dengan tidak sesulit sesulit itu gitu Kak. Beasiswa apa ya kira-kira? Kakaknya mau negara mana nih? eh Kira-kira. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Hana dan Kak Nanda gitu ya. Mungkin dari Kak Hana dulu. Oh ya. Misalnya negara yang deket nih sama Indonesia, biar kalau Heeh. misalnya pulang kampung ke Indonesia nggak jauh-jauh. Australia Kak. Australia. Iya, Jujur, kalau Australia, aku susah. kurang tahu. Cuman sepanjang yang aku baca, itu Australia itu pokoknya harus IELTS gitu. Oh, Harus IELTS. IELTS-nya juga harus di atas 550 Nah, ya. iya, iya lumayan Kalau tinggi untuk Kak gitu Hana kalau berapa Australia. IELTS-nya? Buk ini, ya. Kalau tadi kalau aku itu nggak pakai IELTS Kak. Oh, nggak Aku pakai pakainya TOEFL, iya TOEFL. Oke. Ya, mungkin bisa gitu. dijawab Kak Nanda. Kalau terkait hal tersebut ya, mungkin aku cuma bisa menyarankan buat teman-teman tuh cari cari informasi aja di TikTok lah paling gampangnya gitu, kayak beasiswa gitu. Sebenarnya kalau apa ya, ada banyak banget opsi buat beasiswa terutama buat S2 S3 di negara manapun, entah itu di negara Asia kayak di Thailand, di Taiwan, di Singapura, kemudian di Malaysia juga, atau mungkin negara-negara Eropa kayak di Swiss, di Belanda, dan masih banyak lagi gitu. Sebenarnya banyak banget opsi beasiswa yang bisa didaftarkan, dan kalau memang pertimbangannya adalah apa ya, kayak mudah atau sulitnya, itu sebenarnya subjektif sih menurutku. Cuman balik lagi teman-teman bisa lah memilah gitu dari info-info gitu. Cukup cari aja kayak keyword beasiswa S2, S3 di TikTok, itu udah banyak banget Hmm. asli. Hmm. Oh Jadi iya. manfaatkan platform-platform itu sebaik mungkin. Jadi hidden gem gitu ya kalau misalnya beasiswa yang bukan dari pemerintah, which is dari universitasnya atau dari instansi Hmm. yang ada instansi negara yang akan kita tuju gitu ya. Betul. Karena memang banyak banget gitu kayak provider beasiswa beasiswa, beasiswa kayak gitu kayak entah itu ada yang memang providernya dari pemerintah langsung, atau mungkin ada juga yang providernya itu dari perusahaan, ada juga providernya itu yang dari kampusnya langsung, yang mana nanti langsung terintegrasi ke research dan langsung ke tesis atau ke disertasi kayak gitu. Sebenarnya banyak banget beasiswa kayak gitu. Dan cara termudah itu adalah untuk yaitu tadi cari-cari di TikTok atau di YouTube seperti itu. Oke. Oke, Hmm. pertanyaan selanjutnya nih dari saya lagi ya. Mungkin teman-teman juga menanyakan hal yang sama. Kan
tadi di kedua narasumber juga meng-state kalau misalnya kita mau keterima di suatu scholarship yang kita tuju, kita harus bagus gitu, berani show up untuk menjual diri kita gitu, sehingga menjadi considering bagi negara yang kita tuju gitu. Nah, apakah ketika kita menyusun kata-kata paper atau LOI gitu ya, terus menggunakan AI gitu sepenuhnya. Nah, apakah mereka itu bisa tahu kalau misalnya kita tuh gunain AI gitu. Nah, itu gimana, Kak? Oke, aku izin jawab dulu ya. Oke. Kalau penggunaan AI sendiri sebenarnya eh jujur aku dulu juga pakai AI. Hmm. Cuman hanya sebatas untuk brainstorming aja gitu. Maksudnya kalau terkait beasiswa ya, kalau dari pengalamanku tuh yang memang sering ditanyakan itu adalah kenapa kok kamu mau daftar di jurusan ini gitu. Terus fungsinya ketika kamu lulus nanti untuk negaramu itu apa gitu. Nah, kalau terkait hal tersebut, itu kan kita nggak bisa nanya AI Mm-mm. semata-mata cuma nanya AI. Jadi itu benar-benar memang harus datang dari pemikiran kita gitu. Jadi ya kita sudah tahu mau nulis apa, kita sudah tahu mau ngomong apa, baru kita atur lagi strukturnya itu lewat AI seperti itu. Kalau kalau Oh, saya dulu seperti itu. oh ya. Jadi biar apa yang kita tuliskan itu bisa runtut dan bisa apa ya dengan mudah dipahami lah kalau memang panelisnya itu nanti akan membaca dari esai kita gitu. Kalau misalkan cukup diucapkan saja, menurutku nggak perlu sih, nggak perlu pakai AI segala. Hmm, Oke. Kalau Kak Ana ya. bagaimana, Kak? Oh iya, oke. Kalau aku izin nambahin ya, kalau yang Oke. autobiografi yang kayak kenalin diri kita sendiri itu nggak perlu dan menurut aku sama sekali nggak butuh AI. Cuman kalau yang research plan kayak kita pengen kayak itu kayak bikin skripsi awal-awal proposal skripsi. Nah, gitu itu bisa nih brainstormingnya sama AI gitu. Kayak tapi nggak semua muanya ya nggak kayak tolong buatkan latar belakang gitu nggak. Cuman lebih ke kayak eh, membantu aja sih membantu banget gitu. Karena kalau aku kan ada dokumennya, ada riset plan-nya kalau aku. Jadi kayak bisa bantuin banget. Kalau kita buntu kayak kita tanya AI gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ide itu murni dari kita ya, tapi dipercantik oleh AI. Jadi AI itu menjadi bantuan saja. Oke, ternyata ada yang raise hand nih dari Kak Ahmed ya. Oh wow, jadi ada dua penanya, Kak Ahmed dan Kak Andi. Mungkin tadi yang pertama raise hand Kak Ahmed. Jadi mungkin silakan Kak Ahmed bisa mute dan langsung bertanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin tanya lagi ke Mbak Mijana. Ini untuk aplikasi di Taiwan, apakah acceptance letter itu harus atau itu wajib untuk semua beasiswa di situ sebagai ICDF atau universitas? Dan apakah mereka butuh SOP atau surat motivasi juga atau enggak usah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Ahmed. Mungkin Kak Hana bisa bantu jawab? Tadi kalau nggak salah butuh motivation letter nggak gitu ya? Kalau kalau MOA itu butuh di, sebenarnya setiap persyaratan beasiswa masing-masing itu beda-beda. Cuman kalau yang ICDF kemarin itu ada motivation letter. Terus kalau yang MOA juga ada motivation letter. Cuman kalau yang ke universitasnya itu nggak ada karena udah termasuk sama autobiografi itu tadi. Jadi sebenarnya tuh ada, cuman namanya di dalam autobiografi itu tadi gitu. Jadi itu juga ada kenapa kamu pengen ke Taiwan, kenapa kamu apa eh, mau apa selanjutnya kayak gitu tetap ada sih Kak. Tetap selalu ada sih itu. Itu makanya itu harus bagus ya yang apa kalau pengen keterima beasiswanya itu kayaknya itu sih karena kan kalau yang di tempat aku kan nggak ada wawancara sama sekali ya. Jadi diperkuat itunya sih karena kalau yang MOE sama ECDF pun nggak ada wawancaranya gitu.
Oke, gitu. Tadi Apakah sama apa ya? Tanya apa lagi ya? Aku kayaknya SOP kurang Kak? dengar yang di SOP awal. tadi. Apa? SOP. SOP tentang apa? Em, Dan tentang acceptance letter juga, apakah itu wajib untuk semua beasiswa di Taiwan? Dapat acceptance letter dari Prof. Mungkin. Oh iya, oh iya. Heeh. Jadi yang rekomendasi letter itu ya maksudnya Kak? Bukan Oh acceptance bukan. letter. Like, Oh acceptance letter itu nanti dikasihnya saat kita udah keterima. LOA kan maksudnya? Iya nggak sih? oh, jadi Iya. nggak harus Mm-mm. sebelum aplikasi. Saya Iya. tahu. Oh, Heeh. Gitu. Itu nanti buat bikin visa Kak. Nanti pakai LOA-nya itu. oh, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Ahmed yang telah bertanya. Juga terima kasih juga Kak Hana sudah menjawab. Mungkin tadi ada yang raise hand, yaitu Kak Andi ya. Kak Andi boleh bisa langsung open mic dan bertanya. Oke, cek cek. Suara aku udah kedengeran ya, Kak Mia ya. Iya, sudah terdengar Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin keren banget untuk acaranya Mbak Mia, teman-teman semuanya. Terus juga ada Mas Nanda dan Mbak Hana juga yang udah ngasih materi yang sangat luar biasa sekali. Jujur aku juga kayak kaget banget ternyata ada ya maksudnya tempat-tempat di luar sana ya yang menyediakan beasiswa gitu ya karena mungkin yang kita tahu sekarang itu yang di permukaan lautnya aja tuh ibarat kayak kita taunya LPDP doang gitu ya sama beasiswa dari pemerintahan lain cuman ternyata masih banyak banget ya informasi jadi eh kayak oh ternyata bisa juga ya kesini gitu terus juga mungkin dari Kahana juga kayak keren juga ya ternyata bisa juga bisa dapat beasiswa dari apa namanya kayak tertinggal yang kita buat gitu ya. Mungkin aku pengen nanya aja sih ke Mas Nanda kan tadi kan bahannya juga udah ditanya juga. Aku mau nanya ke Mas Nanda terkait eh, tantangan gitu ya, challenge ketika udah kuliah di luar negeri gitu ya, di New Zealand. Sebenarnya pas udah ke sana terus udah kuliah ya pendidikan di sana itu sebenarnya apa sih tantangan mental gitu ya yang terbesar ketika kuliah di luar negeri karena kan aku belum ngerasain nih karena aku masih menempuh S1 ya insya Allah nanti mau S2 juga di luar negeri dan gimana cara Kak Nanda nanti mengatasi tantangan mental tersebut karena kan kita mungkin kita sebut sebagai culture shock di New Zealand apa namanya bahasanya beda-beda gitu ya terus juga bingung mau kemana nggak ada temen juga. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada keluarga di sana ya kan, alhamdulillah ya. Tapi kita nggak ada keluarga di sana. Nah itu gimana tuh kan Anda cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Andi. Oke, sebenarnya kalau terkait culture shock ya, kalau buat aku pribadi sih sebenarnya kalau emang kaitannya sama pendidikan di sana itu justru sistem pendidikan mereka itu lebih memudahkan mahasiswanya untuk belajar gitu. Apalagi aku juga sempat mengalami S1 di Indonesia juga kan. Dan ya seperti seperti manusia, layaknya manusia lah. Kayak kita masih suka membanding-bandingkan gitu. Kalau di Indonesia gini terus di sana seperti itu gitu. Dan yang aku rasakan sendiri justru ya, pendidikan di sana itu lebih memudahkan bagiku untuk belajar gitu. Contohnya aja di ketika S1 sendiri aku kayak kita kuliah dilarang terlambat kayak gitu. Kemudian ketika kuliah tatap muka, ya udah tatap muka aja. Ketika kita nggak datang kuliah, kita nggak dapat apa-apa. Yang mana ya kita ketinggalan kelas gitu. Sementara kalau di kampusku sekarang dan diterapkan juga di kampus-kampus lain di New Zealand, itu kita mau nggak datang ke kelas pun juga nggak masalah sebenarnya, karena tidak ada nilai absen dan lain sebagainya gitu. Terus di setiap kampus di New Zealand, kalau kita nyebutnya di PTN lah, perguruan tinggi negerinya lah di New Zealand, itu pasti tiap kelas itu direkam. Jadi kayak di tiap kelas itu ada kayak apa ya, kayak setup yang dua monitor, bahkan beberapa ada tiga, terus ada recordernya, ada kayak buat kamera dari jauh, jadi kita bisa ngeliat audiens, bisa ngeliat dosennya juga ketika menjelaskan, dan setiap perkuliahan itu pasti direkam, dan nanti akan diunggah ke platform belajar kita, yang mana kita bisa masuk lewat akun kampus kita, dan itu bisa kita tonton setelah apa kayak setelah kelas itu pasti langsung diupload ke situ. Jadi kita bisa nonton hasil record dari perkuliahan itu di hari yang sama. Itu buatku jujur kayak membantu banget karena kebetulan kan waktu di semester 1 itu masih banyak banget tugas gitu kan. Dan
Ya, mungkin ini nggak untuk dicontoh ya, dan aku dulu juga sempet kayak pernah lah beberapa kali kayak nggak ikut kelas untuk ngerjain tugas gitu, karena mungkin kayak ini tugasnya berat dan aku nggak yakin kalau dalam waktu beberapa hari itu bakal selesai. Jadi ya ya udah aku harus mengorbankan kelas. Tapi dengan adanya record tadi, aku masih bisa ikut kelas lah meskipun tidak secara langsung. Dan dosen-dosen di sana juga itu sangat terbuka gitu, karena contohnya aja kalau di Indonesia sendiri itu kan kita masih dominan pakai WhatsApp ya kalau untuk berkomunikasi dengan dosen gitu. Mungkin ada beberapa dosen yang pakai email juga, tapi tentunya akan lebih nyaman pakai WhatsApp karena bisa real time dan yang jelas kita buka setiap hari gitu. Tapi untuk dosen di sana itu kita nggak akan tukeran nomor pribadi, WhatsApp, Facebook atau apa gitu. Cukup dengan